Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat berjumpa kembali di ibadah online Yamari yang ke-168 ini. Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, mari kita mulai ibadah online Yamari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dengan menyanyikan pujian Hanya Dekat Allahku. Karena hanya dekat Allah saja kita merasakan ada ketenangan. Nikmati hadiratmu.
indah bersamamu, ku indah bersamamu selamanya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menaikkan pujian yang berkata, pengharapanku hanya Yesus saja. Hanya Yesuslah satu-satunya pengharapan dalam hidup kita.
saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita angkat satu pujian yang berkata, "Kaulah harapan dalam hidupku." Tuhanlah yang menjadi harapan dalam hidup kita. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani tanpa Tuhan yang bersatu. Ku tak mampu sendiri. Yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang bersatu. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat yang menopangku, ku pandang wajah-Mu yang berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Ricky Watulingas. Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Saya percaya hari ini kita semua pasti diberkati Tuhan dan pasti dilawat Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita bicara tentang firman Tuhan, ketika kita berbicara nama Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus melawat dan memberkati kita. Oleh sebab itu hari ini saya ingin berbicara tentang harapan. Apa itu harapan? Harapan adalah keinginan ataupun keyakinan dari seseorang tentang cita-citanya agar terjadi di masa depan. Dan biasanya harapan itu berlaku bagi manusia yang ingin mencapai cita-citanya. Namun demikian, biarlah hari ini kita mau mengerti, mau memahami, Tuhan Yesus pun punya harapan dari kita.
Apa yang bisa Tuhan harapkan dari kita, umat Kristen, umatnya? Dan inilah judul tema saya. Apa yang bisa Tuhan harapkan dari umat Kristen, dari umat ketebusannya? Oleh sebab itu, biarlah kita boleh mengerti, memahami harapan Tuhan Yesus itu dari firman Tuhan. Karena waktu Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus turun ke dunia, Tuhan Yesus mau menjadi orang yang disebut dosa oleh karena kita, dan dia mau berkorban untuk kita. Pasti ada sesuatu yang diharapkan dari umatnya. Oleh sebab itu, biarlah kita memiliki pemahaman yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Apa sebenarnya yang Tuhan Yesus harapkan dari umat Kristen? Kita baca firman-Nya dari Markus 6 ayat 45 sampai dengan ke-52. Demikian firman Tuhan, Markus 6 ayat 45 ayat yang ke-52. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redahlah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Kalau kita baca satu perikop ini, bagaimana murid-muridnya dalam kepayahannya melawan angin sakal, dengan drama angin sakal, dengan drama kepayahan, dengan drama bagaimana Tuhan Yesus berjalan di atas air, dengan drama bagaimana Petrus menginginkan juga berjalan di atas air, dan dengan drama begitu rupa, dan angin badai pun tenang. Namun demikian, dari semua drama-drama itu, biarlah kita mau memahami bukan sekedar drama yang disampaikan untuk pesan firman Tuhan dari perikop ini. Karena kalau kita baca dari Markus 6 ayat yang ke-52, inilah keterangan sebenarnya dari pesan firman Tuhan dalam perikop ini. Dalam ayat yang ke-52 firman Tuhan mengatakan keterangannya, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Kalau saya memahami dan mencerna dari ayat yang ke-52 ini, betapa murid-muridnya dikatakan tidak mengerti, susah mengerti, ataupun murid-muridnya tetap degil atau keras hati. Kalau murid-muridnya yang saat itu menikmati berkat Tuhan, menikmati mujizat Tuhan, menikmati kuasa Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan susah percaya, susah mengerti, tetap degil. Bagaimana dengan kita saat ini yang tidak mengalami pada saat seperti waktu Tuhan Yesus hadir di muka bumi ini? Bagaimana kita menjawabnya? Bandingkan coba apa yang sudah kita pahami selama ini dan waktu saat Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan murid di dalam kepayahan murid-murid melawan angin sakal. Dan saya akan menjawab,
Jika saya dibandingkan dengan murid-murid, saya tidak ada apa-apanya. Kalau murid-muridnya aja susah mengerti, kalau murid-muridnya aja dikatakan degil ataupun keras hati, bagaimana dengan saya ataupun saudara saat ini yang tidak mengalami seperti pada saat itu? Bisa-bisa saja kita pun susah mengerti, susah percaya, bahkan mungkin kita disebut degil. Kenapa keterangan ini disampaikan di ayat yang ke-52? Karena dikatakan di sini, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Sebelum kisah perikop ini, ada hal yang terjadi sebelumnya. Dikatakan peristiwa roti. Apa itu peristiwa roti? Di mana Tuhan Yesus dengan belas kasihannya meminta murid-muridnya memberi makan 5.000 orang laki-laki dan hanya dengan 2 ikan 5 roti. Namun sebelumnya lagi di belakangnya ada peristiwa juga di mana murid-muridnya diminta untuk menginjil berdua-duaan, dan di sana mereka menginjil luar biasa. Yang sakit sembuh, bahkan setan-setan pun jatuh dari langit oleh karena nama Tuhan Yesus yang diberitakan oleh murid-muridnya. Artinya ada 2 peristiwa besar yang sudah dialami oleh murid-muridnya, di mana kuasa Tuhan Yesus diperlihatkan, didemonstrasikan, bagaimana murid-muridnya itu boleh berhasil dalam penginjilannya, dan bagaimana murid-muridnya itu melihat 5.000 orang laki-laki. Dan saya kalau ada di sana, saya akan takjub sekali. Namun demikian, alangkah naifnya, 2 peristiwa itu tidak juga membuat murid-muridnya mengerti, bahkan dikatakan degil oleh Tuhan Yesus. Ini menyatakan kepada kita bahwa segala perbuatan kita, segala perbuatan manusia, segala usaha manusia, segala pengorbanan manusia, segala pelayanan manusia ataupun kerohanian manusia, jika tidak memiliki dasar yang kuat, maka semuanya akan sia-sia jika ada sesuatu yang membuat kita panik ataupun ketakutan ataupun gelisah ataupun khawatir. Karena hal ini terlihat dari murid-muridnya yang hanya melawan angin sakal. Padahal begitu mujizat yang mereka lihat itu luar biasa sebelumnya, tetapi kepanikan karena angin sakal itu menanulir semua apa yang pernah dilihat, dinikmati. Bagaimana dengan kita? Saat kita ketakutan, saat kita kekhawatiran, saat kita dalam dilema, saat kita kepayahan, saat kita masuk di dalam kesulitan-kesulitan hidup kita, apakah kita juga sama seperti murid-muridnya dikatakan degil? Oleh sebab itu, inilah pesan firman Tuhan dari perikop ini yang bisa kita baca dalam ayat yang ke-50. Dari semua peristiwa yang terjadi dalam perikop ini, inilah pesan firman Tuhan yang menjadi landasan untuk kita mewujudkan harapan Tuhan Yesus di dalam hidup kita, melalui pelayanan kita mungkin, melalui tenaga kita mungkin, melalui apa yang kita miliki, melalui kerohanian kita, dan melalui apa saja yang kita lakukan untuk Tuhan. Biarlah kita memiliki dasar dan landasan dari ayat yang ke-50 ini, sehingga apa yang Tuhan Yesus harapkan dari diri kita itu sungguh-sungguh terwujud. Dan kita akan baca dalam Markus 6 ayat yang ke-50. Firman Tuhan mengatakan, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut.
Ada 3 frasa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-50 yang menjadi landasan setiap orang Kristen, yang menjadi landasan setiap orang yang ingin membangun rohaninya, yang menjadi landasan setiap kita ingin melayani Tuhan lebih lagi, yang menjadi landasan bagi kita semua untuk kita menjadi kawan sekerja Tuhan, mewujudkan cita-cita Tuhan Yesus, menjadikan semua bangsa ini murid Tuhan Yesus. Inilah dasar yang harus dimiliki dan harus mendarah daging di dalam kehidupan umat percaya, sehingga apa yang Tuhan Yesus harapkan dari kita benar-benar terwujud. Landasan yang pertama kita harus memiliki adalah dengan frasa tenanglah. Kalau saya baca dari terjemahan lain, ternyata kata tenanglah ini diminta oleh Tuhan Yesus, diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Katakan bercerialah atau jadilah ceria. Kalau saya memahaminya dengan logika saya akan menjadi bingung sendiri. Dan mungkin gak masuk akal. Karena apa? Pada waktu murid-muridnya kepayahan, pada waktu murid-muridnya kesulitan melawan angin sakal. Apa itu angin sakal? Angin yang berlawanan arah begitu kencang sehingga menimbulkan gelombang air dan membuat murid-muridnya kepayahan dalam mengatasi angin sakal ini. Dan pada waktu mereka kepayahan, bisa saja khawatir, bisa saja panik, bisa saja ketakutan. Tuhan menyatakan dan mengatakan, bercerialah. Saya berpikir, mana mungkin kalau saya ini masuk di dalam kepanikan saya, Tuhan Yesus bisa berharap kepada saya ceria. Dan saya percaya juga di semua orang, kalau masuk di dalam kesulitan, masuk di dalam kepayahan, masuk di dalam kesusahan, masuk di dalam pergumulan, sebagian besar pasti ada yang tetap panik. Dan sebagian besar ada juga yang tidak bisa ceria. Dan bagaimana Tuhan Yesus begitu yakin dengan firman-Nya, dikatakan bercerialah. Ternyata setelah saya telusuri dari perikop demi perikop, ternyata Tuhan ingin menyatakan begini. Waktu Tuhan katakan cerialah, maksud gini, ingatlah semua perbuatan besar yang telah pernah terjadi di dalam hidup kita, hidup murid-muridnya. Setidak-tidaknya ada 2 peristiwa besar yang dialami murid-muridnya sebelum kisah ini muncul. Pertama, bagaimana murid-muridnya dengan kuasa Allah bisa menginjil dan bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan mengusir setan-setan, bahkan setan pun turun jatuh dari langit. Itu merupakan peristiwa yang besar, perbuatan Tuhan yang besar melalui murid-muridnya. Dan Tuhan sedang menyatakan, Tuhan sedang mengingatkan kepada mereka, hei murid-murid, ingat, semua yang tidak mungkin kau lakukan telah engkau perbuat lewat kuasaku, lewat kehendakku. Tuhan sedang mengajarkan juga kepada kita, ingatlah, semua perbuatan-perbuatan besar yang pernah terjadi di masa lalu kita, yang pernah terjadi sebelum kita ada sampai saat ini. Saya percaya di antara Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pernah menghadapi pergumulan, pernah menghadapi ketakutan, pernah menghadapi kekhawatiran, pernah menghadapi kegelisahan, mungkin juga pernah ada yang di ujung tanduk. Tetapi bagaimana Tuhan sudah menolong, bagaimana Tuhan tetap memegang tangan kita, bagaimana Tuhan sudah menunjukkan kuasa-Nya, bagaimana Tuhan sudah memperlihatkan kasih-Nya yang setia ada bersama dengan kita. Dan kalau saya bersaksi tentang kasih-Nya Tuhan, kuasa Tuhan yang pernah terjadi di dalam hidup saya sebelum-belumnya, betapa saya takjub dan saya akan ceria di situ.
Hebat ya Tuhan, luar biasa ya Tuhan. Disitulah waktu kata tenanglah keluar dari mulut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang mengingatkan kembali kepada kita. Ingatlah semua perbuatan-perbuatanku yang ada terjadi di dalam hidupmu. Setidak-tidaknya bagaimana Tuhan Yesus sudah berkorban, mati di kayu salib untuk kita terlepas dari kuasa dosa. Bagaimana kita sudah diperdamaikan lewat Tuhan Yesus, dan bagaimana kita sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya percaya Bapak Ibu sudah mengalami itu semua, dan banyak kesaksian-kesaksian yang sudah Bapak Ibu alami dalam menjalani hidup ini dari ke hari, dan saya percaya itu menjadi modal kekuatan kita. Oleh sebab itu, biarlah bagaimana kita bisa mewujudkan harapan Tuhan Yesus, baik dalam pelayanan, baik dengan kerohanian kita, baik dengan kerja keras kita, baik dengan menjadi kawan sekerja Tuhan. Biarlah kita mau mendasari semuanya itu dengan kita mengingat waktu itu Tuhan tolong. Waktu itu mujizat terjadi. Waktu itu ada kekuatan yang bukan dari saya, tapi saya bisa melakukannya, saya bisa melewati. Waktu itu, waktu di ujung tanduk, Tuhan Yesus ada bersama dengan aku. Dengan landasan dasar seperti ini, saya percaya kita bisa mewujudkan harapan Tuhan Yesus terjadi di dalam hidup kita. Yang kedua dikatakan, aku ini. Kalau Bapak Ibu telusuri Alkitab ini, kata aku ini sangat powerful, sangat penuh kuasa, sangat penuh dengan keyakinan. Kalau kita memiliki apapun yang terjadi, kita bisa mengatakan sekali Yesus tetap Yesus. Karena kalau saya baca dari terjemahan lain, aku ini memakai kata ego eimi. Ego eimi apa itu? Ego eimi itu sama dengan apa yang pernah terjadi di perjanjian lama lewat Musa. Dikatakan aku adalah aku. Yang dikatakan Tuhan Yesus pada waktu Musa bertanya, siapa engkau? Tuhan katakan, Ehye Asher Ehye, aku adalah aku. Sama YHWH, Jehovah, Allah pencipta yang tidak ada menjadi ada, sumber kehidupan. Tuhan ingin menyatakan kepada kita, hei murid-murid yang sedang kepayahan, yang sedang panik, yang sedang ada di dalam kesulitan. Hei, lihatlah, aku ini penciptamu. Aku ini adalah yang mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sumbernya adalah dari aku semuanya itu. Apa yang kau takutkan? Apa yang kau susahkan? Karena semuanya bisa Tuhan adakan lewat namanya ego eimi. Dari kata ini, biarlah ini menjadi keyakinan kita untuk kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan harapkan dari kita. Tanpa kata ini, saudara, kita ini akan menjadi lemah karena kita tidak tahu untuk apa, untuk siapa kita lakukan. Dan kalau kita memahami ego ini ataupun aku adalah aku, Tuhan sedang katakan aku ini dan aku juga di sini. Oleh sebab itu, biarlah kita memahami betapa luar biasanya Tuhan yang tahu akan kesusahan kita, yang tahu akan kelemahan kita, yang tahu apa yang kita butuhkan. Karena waktu dikatakan dialah penciptamu, dia ciptakan kita dari debu tanah yang tidak ada apa-apanya dan dibuat dari tangannya sendiri dan dibentuk serupa segambar dengan rupa Tuhan. Beda dengan penciptaan-penciptaan yang lain, semua dikatakan jadilah, jadilah. Tetapi bagi manusia,
Tuhan buat dari tangannya sendiri. Bahkan lebih dari itu, dia hembuskan nafasnya kepada kita. Waktu Tuhan ciptakan kita, dengan caranya Tuhan sedang mengatakan, "Hei manusia, engkau spesial di mata aku. Hai Bapak Ibu Saudara-saudara, hai murid-murid yang sedang kepayahan, engkaulah aku yang ciptakan. Serupa dan segambar lewat tanganku sendiri, engkau spesial di hati aku." Dan biarlah saat kita memahami ternyata saya ini spesial di mata Tuhan, itu menjadi kekuatan kita. Bagaimana kita melayani, bagaimana kita bertumbuh, bagaimana kita usaha keras, bagaimana kita berkorban dengan segala apa yang kita punya, karena kita tahu Dia adalah pencipta aku, dan Dia sudah menjadikan aku spesial. Bahkan lebih dari itu, karena spesialnya kita ini, maka Tuhan Yesus yang dari sorga gilang gemilang turun ke bumi yang penuh dosa dan untuk menebus kita. Dengan dasar dan landasan ini, biarlah kita boleh menjadi sungguh-sungguh melayani Tuhan, menjalankan misi visi Tuhan, dan menjalankan segala aktivitas kerohanian kita dengan dasar saya spesial di mata Tuhan, karena Dia adalah ego emi, aku adalah aku, pencipta saya. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara, ada frasa yang mengatakan jangan takut. Secara logika juga kita akan mengatakan, bagaimana kita tidak takut? Sedangkan ada di dalam kepayahan, angin sakal itu bukan main-main saudara bagi murid-muridnya yang juga adalah nelayan. Mereka tahu bagaimana berbahayanya angin sakal itu yang bisa saja membinasakan mereka semua yang ada di dalam perahu. Sedangkan Tuhan katakan jangan takut. Dan saya percaya semua orang yang ada di dalam dunia ini, kalau masuk di dalam kesulitan, kekhawatiran, pasti ada ketakutan. Tapi waktu Tuhan katakan jangan takut, Tuhan sedang mengingatkan kepada kita lewat bacaan kita ini. Ternyata Tuhan tidak bisa menyangkal kasih-Nya, keberadaan kasih-Nya, keberadaan perbuatan kasih-Nya. Tuhan tidak menyangkal itu, dan tidak bisa dan tidak akan menyangkal keberadaan kasih dan perbuatan kasih-Nya. Jadi waktu Tuhan katakan kepada kita semua, termasuk murid-muridnya, Tuhan sedang ingin menyatakan kepada kita semua, aku ini yang tidak bisa menyangkal kasih dan perbuatan kasih-Ku. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-48, demikian firman Tuhan. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Artinya 2-3 mil itu jarak yang jauh untuk dilihat dari darat dalam keadaan gelap. Secara mata jasmani manusia nggak akan mampu melihat sesuatu yang ada di tengah-tengah danau, tidak akan bisa. Namun demikian Tuhan Yesus melihat, bahkan melihatnya juga tahu tentang kepayahan mereka. Artinya Tuhan Yesus nggak bisa diam-diam aja, Dia harus memperlihatkan kasih-Nya karena Dia tidak bisa menyangkal kasih-Nya. Dan kalau kita baca tentang peristiwa 2 ikan 5 roti, juga Tuhan mengeluarkan pernyataan dengan kasih-Nya lewat firman-Nya. Waktu banyak orang kelaparan itu, maka firman Tuhan berkata, maka berbelas kasihanlah Tuhan Yesus
Jadi apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupannya selalu berlandasan kasih, karena Dia adalah kasih dan perbuatannya kasih. Sehingga ayat yang terkenal bagi orang Kristen dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, namanya Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya waktu Tuhan menyatakan jangan takut, pandanglah kasihku, karena kasih Tuhan adalah keberadaan. Pandanglah kasih Tuhan, karena kasih Tuhan itu adalah perbuatan nyata dari Allah yang penuh kasih itu. Sehingga diwujudkanlah kasih itu melalui Tuhan Yesus yang namanya Immanuel. Jadi waktu Tuhan katakan jangan takut, Tuhan sedang mewujudkan kasih-Nya dengan namanya Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dalam keadaan yang mungkin membuat kita payah, susah, bergumul, mungkin khawatir, mungkin ketakutan, sehingga menghambat pelayanan kita, sehingga menghambat pertumbuhan iman kita, sehingga menghambat segala usaha kerja keras kita. Biarlah kita mau memahami, kalau Tuhan katakan jangan takut, Tuhan sedang mewujudkan dan menyatakan kasih-Nya dalam diri kita lewat namanya Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dia tahu kepayahan kita, Dia mengerti kesusahan kita, Dia mengerti kekhawatiran kita, Dia mengerti apa yang kita butuhkan lewat namanya Allah beserta dengan kita. Jika Ia menyertai kita di depan kita, Tuhan sedang menyatakan dirinya, Dialah pionir, pembuka jalan kita. Dengan keterbatasan manusia, dengan kelemahan manusia, siapa yang bisa mengetahui satu detik di depan kita apa yang akan terjadi? Tapi puji Tuhan, sekalipun kita tidak mengerti di depan kita bagaimana akan terjadi, kita memiliki Allah yang kasih itu dengan namanya Immanuel, Allah beserta dengan kita di depan kita. Dia yang membuka jalan buat kita. Dan semua hal-hal aral rintangan yang mungkin tidak bisa kita lewati, Dialah yang menjadi tumpuan hidup kita. Dan kita bisa melihat, kalau kita flashback ke belakang, sebenarnya ada sesuatu yang tidak bisa aku lakukan. Jalan sepertinya tertutup. Ternyata lewat penyertaan Tuhan semuanya terbuka. Ya itulah, karena memang Dialah pembuka jalan kita. Kalau ada hal yang kebuntuan di dalam hidup kita, jangan takut, karena Tuhan sudah menyatakan dirinya menyertai kita di depan kita sebagai pembuka jalan. Kalau mungkin waktu kita penat, waktu kita bimbang, waktu kita sepertinya nggak ada pemahaman-pemahaman yang bisa kita lakukan, kekurangan hikmat, kekurangan cara, kekurangan jalan. Ingat, Dia bukan saja menyertai kita di depan kita, tetapi Dia juga menyertai kita di samping kita, menjadi pembimbing kita, menjadi mentor kita. Bahkan bukan saja itu, Dia yang memegang tangan kita, ada di samping kita. Sehingga ada hal-hal yang mungkin buntu dalam pikiran kita, ada hikmat Tuhan yang bisa kita dapatkan lewat kuat kuasa Roh Kudus-Nya sebagai penolong kita, sebagai pembuka jalan kita. Dan Dialah yang akan menguatkan kita bagaimana kita bisa melewati segala sesuatu dalam dilema kita. Karena Dia membimbing kita lewat firman-Nya, lewat nasihat-nasihat firman-Nya, dan bahkan mungkin bisa lewat Roh Kudus-Nya yang nyata-nyata memakai segala yang ada di hidup kita, sehingga kita menjadi kuat kembali, kita menjadi kuat
dalam melangkah melewati apa yang susah payah buat kita, karena Dia tidak pernah menyangkal kasih-Nya yang dinyatakan dengan namanya Immanuel, yang menyertai kita di samping kita. Dan Dia menyertai kita bukan saja di depan dan di samping kita, tetapi juga Dia menyertai di belakang kita. Kita nggak tahu di belakang kita seperti apa. Bisa saja ada yang mau jahat terhadap kita. Bisa saja ada yang membuat kita terjatuh oleh karena kelemahan, kelalaian kita. Namun demikian, ingat, ada Tuhan Yesus juga di belakang kita yang menjadi pelindung kita. Kalau saya mau bersaksi bagaimana saya mau masuk di dalam kecelakaan kendaraan, kecelakaan apa saja, dengan keterbatasan saya, dengan kelalaian saya, dengan juga mungkin ada yang disengaja oleh orang lain untuk menjatuhkan ataupun untuk mencelakakan saya. Tapi semuanya boleh terluput karena penyertaannya. Karena Tuhan Yesus dalam penyertaannya juga ada di belakang saya. Dan bukan saja tidak ada di depan, ada di samping dan di belakang kita. Tuhan Yesus juga ada di hati kita. Maksudnya begini. Biasanya siapapun kita pernah mengalami saat-saat tertekan yang tidak bisa disampaikan kepada siapa saja. Termasuk orang yang paling dekat di hidup kita, baik istri maupun suami ataupun anak-anak kita. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus ada di hati kita. Dia akan mendengar apa saja curahan hidup kita, curahan hati kita. Dan Dia tidak pernah underestimate terhadap apa yang kita katakan kepada Tuhan Yesus. Bahkan lebih dari itu, Dialah yang menjadi penghibur kita, menjadi kekuatan kita, yang memberikan semangat kepada kita. Karena Roh Kudus pun diberikan kepada kita untuk menghibur kita. Oleh sebab itu, biarlah kita mau memahami waktu Tuhan Yesus katakan, jangan takut. Tuhan sedang menyatakan kepada kita semua, murid-muridnya yang sedang kepayahan, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menyangkal kasih-Nya, perbuatan kasih-Nya, keberadaannya bahwa Ia adalah kasih. Dengan ditunjukkan Dia hadir di hidup kita karena namanya Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dan kalau kita melihat dan memahami semua tulisan yang disampaikan lewat perikop ini, kita boleh mengerti. Ternyata dalam situasi apapun hidup kita, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Karena Dia berharap besar terhadap kita untuk kita melakukan segala sesuatunya dengan dasar yang kuat dari pesan firman Tuhan di ayat yang ke-50 ini. Dan kita bisa melihat, saudara, waktu ayat ini hidup di kehidupan murid-muridnya. Dan kita bisa melihat, apakah setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga, Roh Kudus turun ke dunia ini, murid-muridnya takut dengan kematian, takut dengan apa yang Dia layani, takut menghadapi segala sesuatunya. Murid-muridnya nggak pernah takut kembali. Murid-muridnya nggak pernah panik kembali. Murid-muridnya nggak menjadi pengecut. Tetapi murid-muridnya sekalipun dia martir, tapi dia sudah mempersembahkan apa yang baik dari dirinya kepada Tuhan dengan landasan yang benar, yaitu dia mengingat kembali peristiwa-peristiwa di mana Tuhan Yesus itu melakukan segala sesuatunya yang besar di dalam hidupnya. Dan dia juga mengingat bahwa yang menciptakan dia adalah Tuhan Yesus, ego eimi. Dan mereka juga tahu Tuhan menyertai mereka sepanjang kesudahan zaman ini. Dan itulah yang dipegang oleh murid-muridnya. Sehingga waktu mereka menginjil, waktu mereka melakukan misi, mereka punya dasar yang kuat. Sekalipun taruhannya nyawa mereka, mereka
bisa melakukannya. Dan inilah harapan Tuhan Yesus juga ada di dalam diri kita yang mungkin tidak mengalami seperti murid-muridnya yang terdahulu. Namun demikian, dengan landasan yang Tuhan sampaikan dalam ayat yang ke-50, biarlah menjadi pegangan dalam hidup kita. Bukan saja menjadi pegangan, tapi mendarah daging di dalam kehidupan kita. Kita tetap ceria dalam situasi apapun. Kita tetap meyakini Dialah pencipta kita. Dan kita juga meyakini dan merasakan Dialah kasih yang diwujudkan lewat namanya Allah Immanuel. Jika hal ini kita pegang, kita lakukan, dan kita aminkan, saya percaya harapan Tuhan Yesus itu akan terwujud di dalam kehidupan kita. Secara khusus, Yamari pun akan menjadi harapan Tuhan Yesus. Bagaimana cita-cita Tuhan Yesus menjadikan murid segala bangsa lewat pelayanan dari Yamari ini, dan memiliki dasar yang kuat seperti ayat yang ke-50 ini akan terwujud sebagaimana Tuhan Yesus harapkan. Shalom, demikian firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah mendengarkan firman Tuhan dengan tema harapan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Ricky Watulingas. Kiranya kebenaran firman Tuhan tersebut memberkati kita semua, dan Tuhan memberkati Bapak Pendeta Ricky Watulingas dan keluarga. Bapak Ibu, saudara-saudari, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk mendukung dan memberkati pelayanan Yamari melalui persembahan. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA dengan nomor rekening 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hambanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Allah yang kasih-Nya tidak berkesudahan, yang selalu kami rasakan dan kami alami dalam seluruh perjalanan kehidupan kami orang percaya. Kami menaikkan ucapan syukur kehadapan hadirat-Mu ya Bapa atas pimpinan dan penyertaan dan berkat Tuhan dalam kehidupan hamba-hamba-Mu, Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono, Bapak Pendeta Bartolomeus Karel, Bapak Agustinus Suwai, Bapak Yunus Sebandar sebagai tim penata layanan yang telah melayani, juga Bapak Pendeta Ricky Watulingas yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema harapan dalam ibadah online Yamari ke 168 Sabtu 11 November 2023. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan menjadi berkat dan juga memberkati bagi para sahabat dan mitra Yamari yang beribadah bersama-sama melalui YouTube, dan kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar tersebut dapat dipraktekkan dalam kehidupan dan pelayanan setiap saat. Allah Bapa di surga, Tuhan pengasih dan penyayang, berkatilah hamba-hamba-Mu tim penata layanan dan juga Bapak Pendeta Ricky Watulingas dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan kemanapun Tuhan mengutus hamba-hamba-Mu untuk melayani-Mu. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba-Mu, baik worship leader, pemain musik, tim multimedia, dan hamba-Mu sebagai pelayan yang akan melayani dalam ibadah online Yamari ke 169 pada hari Sabtu 18 November 2023. Kami berdoa kiranya urapan Roh Kudus terjadi bagi hamba-hamba-Mu yang akan melayani, agar seluruh berkat yang Tuhan siapkan melalui seluruh kehidupan daripada hamba-hamba-Mu dapat memberkati seluruh mitra dan juga sahabat Yamari yang nantinya akan bersama-sama beribadah melalui YouTube dimanapun mereka berada. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kasih dan pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan mitra dan sahabat Yamari yang membutuhkan kesembuhan dan pemulihan dari sakit yang mereka deritakan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah yang tidak dapat kami sebutkan nama masing-masing. Juga memberikan jalan keluar kepada mereka yang mengalami berbagai masalah dalam kehidupan pribadi dan keluarga, dan juga mereka yang mencari pekerjaan maupun mereka yang sedang tes sebagai calon pegawai. Serta berkat Tuhan pun terjadi dalam pemberkatan pernikahan Saudari Fikari Suryaningsi Karimu STH dan Saudara Franskius Sakeus Jata yang akan dilaksanakan di Gereja Kristen Sumba GKS Jemaat Tawui Sumba Timur pada hari Minggu 12 November 2023, sehingga dengan penyertaan dan berkat Tuhan semua acara dapat berjalan dengan lancar. Juga kami berdoa untuk kesembuhan dan pemulihan Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono setelah menjalani operasi tumor di otak pada hari Jumat 10 November 2023. Bapak Yusak Setiawan, Bapak Pendeta HBL Mantiri, Bapak Sian Liang, Ibu Wong Cuyi, Ibu Tio Lien Fung, Bapak Hendra, Bapak Yansen Diki Suseno, Ibu Hilda Tirtajaya, Bapak Sugi Suradinata, Bapak Martinus Tadu, Bapak Stefanus Taga, Bapak Tony Fredrickson Tadu, Bapak Ferdinand Buce, Ibu Bekti Widi, Ibu Juliana Karirihara, Bapak Hermanus Setiawan. Kami menyerahkan kekasih-kasih-Mu, hamba-hamba-Mu yang dalam proses pemulihan dan juga dalam proses kesembuhan. Ya Tuhan, jemaat-Mu terjadi, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka dari setiap sakit penyakit yang mereka deritakan, serta memberkati seluruh tim medis yang merawat, juga obat-obatan yang dipakai agar mereka boleh cepat pulih, dan di dalamnya mereka kembali menjalankan tugas tanggung jawab mereka sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk berada dalam dunia ini menjadi garam dan terang-Mu. Allah Bapa di surga, kami terus berdoa untuk KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang, dengan seluruh tahapan persiapan di bulan November 2023 hingga bulan Oktober 2024. Tuhan yang mengawal dan yang memimpin agar semua dapat berjalan dengan lancar. Dan juga kami berdoa agar seluruh capres tidak menggunakan segala cara untuk menang dalam Pilpres 2024 mendatang, termasuk dengan memakai politik pecah belah. Berikan hikmat kepada rakyat Indonesia agar bijaksana dalam menentukan pilihannya, sehingga tidak mudah diadu dombakan karena sara. Sehingga demikian kelangsungan kemajuan daripada bangsa kami terus berjalan dengan kepemimpinan yang baru nanti, ya Bapa. Allah Bapa di surga, inilah doa dan permohonan ucapan syukur kami kepadamu, dan doa ini kami panjatkan hanyalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah kami, sebagai penjawab doa yang pasti, demikian juga sebagai penyembuh ilahi bagi kami sekalian. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita akan menerima doa berkat yang akan dipimpin oleh hambanya Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono. Sebelumnya mari kita nyanyikan pujian Hatiku Percaya. Hatiku
Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Kiranya menyertai, memberkati, memimpin Bapak Ibu Saudara semua mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Sampai berjumpa kembali di ibadah online Mari yang ke-169. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.